Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersukacita merayakan Kristus yang telah bangkit menang mengalahkan maut. Sengat maut tidak berdaya lagi atas hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus itulah yang kita rayakan setiap hari Minggu. Demikian juga kehadiran para perempuan sebagai saksi mata yang pertama pada saat kebangkitan Yesus. Maka hari ini juga kita bersama-sama bersukacita dengan para perempuan di jemaat kita ini yang sekaligus merayakan Pesta Parheheon Ina HKBP Bogor, agar mereka lebih bersemangat lagi untuk bersaksi melalui semua kegiatannya. Di dalam semangat kuasa Kristus yang mengalahkan maut, terimalah salam kami. Selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa. Jika kita percaya pada Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, maka kita juga akan dibangkitkan kelak bersama dengan Kristus. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu,
Berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus minggu ini tertulis dalam Roma 6 ayat 11 dan ayat 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan melakukannya sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami mengaku bahwa kami acap kali hanya mencari dan memperhatikan hal-hal duniawi seperti kekayaan, punya banyak keturunan, dan kebesaran diri. Kami kurang sungguh-sungguh mencari kerajaan sorga. Terangilah mata iman kami ya Tuhan, agar kami lebih dahulu mencari kerajaan dan kebenaran-Mu, dan kami yakin Tuhan menambahkan segala yang kami butuhkan. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Refleksi Paskah. Dia akan mendahului kamu ke Galilea. Jangan takut. Matius 28 ayat 7 dan ayat 10. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dari antara berbagai hal yang ditakuti manusia di dunia ini, kematianlah yang paling menakutkan. Karena kematian itu mengerikan. Dia memisahkan seorang dari yang dikasihinya, memisahkan suami dari istri dan sebaliknya, anak dari orang tuanya, demikian juga seseorang dari sahabatnya. Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Dia telah mengalahkan sengat maut. Karena kemenangan Kristus atas maut, maka kita juga akan dibangkitkan kelak bersama dengan Kristus. Syukur kepada Tuhan yang telah memenangkan kita melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Dalam perjalanan hidup kita, banyak hal yang membuat kita takut, terutama ketakutan akan kehidupan ini. Orang tua takut dan cemas akan ancaman teknologi dan internet yang banyak merusak anak-anak karena tidak benar menggunakannya. Para pekerja di tahun gelap ini khawatir dan cemas akan ancaman pemutusan hubungan kerja dari perusahaan. Para pemuda yang belum bekerja takut dan cemas untuk mendapatkan pekerjaan, terlebih untuk mendapatkan pasangan hidup. Demikian juga halnya para perempuan yang pergi ke kubur Yesus dan menemukan kubur yang kosong. Namun,
Di tengah-tengah ketakutan suara Tuhan bergema, mengusir ketakutan dan berkata, "Dia akan mendahului kamu ke Galilea, jangan takut." Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut, Engkaulah yang memimpin dan menjagai kami dalam perjalanan hidup kami. Mengapa dia mendahului ke Galilea? Sebab di Galilealah Yesus merubah orientasi hidup muridnya dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Di sana Yesus membuat mukjizat air menjadi anggur, dan di sana Dia menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan melihat tanda-tanda mukjizat yang lebih besar yang akan dilakukan Yesus. Pasca kebangkitan Yesus, di Galilea komitmen, iman dan pengharapan mereka diteguhkan bahwa pekerjaan Tuhan Yesus di dunia bukan berakhir. Tugas misi para murid harus terus berjalan hingga ke ujung bumi. Inilah juga pesan kepada semua perempuan di jemaat ini yang bersuka cita pada pesta Parheon hari ini. Sebaiknya telah mengadakan perjumpaan dengan Yesus di Galilea, perjumpaan yang mengubah kehidupan kita memasuki hidup yang baru di dalam Yesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Berangkat dari pesta Parheon perempuan hari ini, hendaklah menjadi penyemangat untuk semua perempuan di jemaat ini sebagai pembawa terang Kristus, baik di tengah-tengah keluarga, gereja, maupun di tengah-tengah masyarakat. Kita harus membawa terang Injil bagi dunia dalam gelap, terang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Malam jadi remang pagi, dan remang jadi siang hari. Kuasa Kristus kan datang, dunia penuh kasih-Nya. Firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Paskah pertama ini tertulis dalam Mazmur 118 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati atau hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukankah aku yang gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi cantik bersamaku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari puji Tuhan Allah, hai seluruh dunia. Sudah bangkit Tuhan
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat untuk kita pada hari ini, Minggu 9 April 2023. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Paskah pertama. Topik minggu kita adalah dibangkitkan bersama Kristus. Yang berikut, peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, Pesta Paskah pertama. Hari ini, Minggu 9 April 2023, Pesta Paskah pertama, yaitu peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sehubungan dengan itu, kebaktian buah-buah ijuk telah dilaksanakan di dua tempat, masuk pukul 4.30 WIB, yaitu buah-buah ijuk sekolah minggu dan orang tua dilaksanakan di Bukit Tunggul. Buah-buah ijuk untuk umum dilaksanakan di gereja. Kebaktian Paskah pagi masuk pukul 7 WIB, kebaktian Paskah siang masuk pukul 10 WIB sekaligus pesta Parheon seksi perempuan. Kebaktian Paskah siang masuk pukul 14 WIB, kebaktian Paskah sore masuk pukul 17 WIB. Yang berikut, Pesta Paskah kedua. Pada hari Senin 10 April 2023, yaitu Pesta Paskah kedua, peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengadakan kebaktian masuk pukul 19 WIB. Diminta kepada seluruh kategorial supaya mengisi puji-pujian di Paskah kedua tersebut. Yang berikut, Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari ini, Minggu 9 April 2023, di kebaktian pagi pukul 7 WIB, gereja kita melaksanakan pelayanan Sakramen Baptisan Kudus kepada 8 orang anak warga jemaat kita, 3 laki-laki dan 5 perempuan. Yang berikut, anak lahir. Pada hari Minggu 26 Maret 2023, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan, anak pertama bagi keluarga Bapak Faisalko Afrizal Parasian Siagian, Ibu Herti Nehemia Boru Sialagan, alamat sektor Peniel. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Yang berikut, keluarga baru. Mulai hari ini, Minggu 9 April 2023, telah diterima menjadi keluarga baru HKBP Bogor, yaitu A. Keluarga Beni Marulitua Sinaga, Indriani Boru Sagala, alamat sektor Peniel. Menerima pemberkatan nikah tanggal 4 Maret 2023 di HKBP Bogor. Mereka beribadah di pukul 14 WIB. B. Keluarga Faisalko Afrizal Parasian Siagian, Herti Nehemia Boru Sialagan, alamat sektor Peniel. Mereka menerima pemberkatan nikah pada tanggal 9 April 2021
Di HKBP Bogor, mereka beribadah di pukul 14 WIB. Gereja menyampaikan, selamat datang di HKBP Bogor, kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Yang berikut, jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 9 April 2023, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Bogor, yaitu keluarga Situa Effendi Tambunan, Lingseria Boru Situmorang, dengan 2 orang anak mereka. Mereka pindah dari HKBP Cijantung, Resort Cijantung, Distrik 8 DKI, Jakarta Raya, alamat sektor Judea. Mereka beribadah di pukul 10 WIB. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Yang berikut, jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 9 April 2023 telah pindah keanggotaan jemaat, yaitu keluarga Junias Pahotan Sianturi, Dewi Romauli Boru Simamora, dengan 3 orang anak mereka, alamat sektor Peniel. Mereka pindah ke HKBP Tangerang Kota. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin bergereja di tempat mereka yang baru. Yang berikut, Pesta Parheon Seksi Perempuan. Pada hari ini, Minggu 9 April 2023, di ibadah pukul 10 WIB, adalah Pesta Puncak Parheon Seksi Perempuan. Sehubungan dengan itu, Situa dan calon situa perempuan bertugas di ibadah pukul 10 WIB sebagai pelayan minggu. Prosesi memasuki ruang ibadah diiringi tortor dari Ina sektor sekaligus menyanyikan lagu pujian dari seksi perempuan dan perwakilan Ina dari sektor di depan altar sebelum ibadah dimulai. Pembagian snack dari seksi perempuan untuk semua jemaat yang beribadah setelah selesai ibadah Paskah pukul 10 WIB. Kor seksi perempuan mengisi pujian di ibadah Paskah kedua Senin 10 April 2023. Yang berikut, kena siasat gereja. Mulai minggu ini 9 April 2023 telah terkena siasat gereja atau RPP, yaitu A. Eva Lydia Boruhu Tagalung, Jemaat Ina, alamat sektor Ebenezer, karena telah melahirkan anak dari laki-laki yang bukan suaminya dan tidak lagi dianggap sebagai jemaat HKBP Bogor. B. Suryati Boru Siagian, Jemaat Ina, alamat sektor Nasaret, karena telah menikah tanpa sepengetahuan gereja dan tidak lagi dianggap sebagai jemaat HKBP Bogor. Yang berikut, pemberangkatan dan pengukuhan pendeta fungsional. Pada hari Minggu yang akan datang 16 April 2023 di ibadah pukul 10 WIB dan dipimpin oleh Preses HKBP Distrik 28 Deboskap, Pendeta Nexon Simanjunta MTH. Gereja kita akan melaksanakan pemberangkatan pendeta fungsional Pendeta Yanti Masida Sitohang STH sesuai dengan SK Pucuk Pimpinan HKBP nomor 36/SK/01/2023 menjadi pimpinan jemaat di pos pelayanan HKBP Karang Bahagia, Resort Cikarang, Distrik 19, Bekasi. Dan mengukuhkan pendeta fungsional Pendeta Robinson Salomo Batubara MTH sesuai dengan SK Pucuk Pimpinan HKBP nomor 38/SK/01/2023 yang mutasi dari HKBP Cilincing, Resort Jatiwaringin, Jakarta. Sehubungan dengan itu, A. Acara Ramatama dilaksanakan di gedung lantai 1 setelah selesai ibadah minggu. B. Diminta kepada 2 orang jemaat perwakilan setiap sektor untuk mengikuti acara Ramatama tersebut. C. 3 orang perwakilan semua seksi-seksi di 3 dewan mengikuti acara Ramatama tersebut. D. Kita akan mengumpulkan persembahan di dalam amplop sebagai tali kasih kita kepada Inang Pendeta Yanti Masida Sitohang STH atas pelayanannya selama ini. Marilah kita doakan supaya acara tersebut berlangsung dengan baik
sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang berikut, amplop kantong keempat Pesta Parheon Seksi Perempuan. Pada hari ini, Minggu 9 April 2023, di semua ibadah, kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop kantong keempat seperti biasanya dalam rangka Pesta Parheon Seksi Perempuan untuk mendukung program Huria, dan kita akan memberikannya ke depan altar. Yang berikut, punguan Parhalado. Pada hari Selasa, 11 April 2023, setelah selesai pembahasan turpuk di sermon Parhalado HKBP Bogor akan mengadakan pelayanan penghiburan kepada keluarga Bapak AP Sinurat Situa E Boru Simamora, dilaksanakan di lantai dasar HKBP Bogor atas meninggalnya orang tua mereka. Yang berikut, kebaktian sektor. Hari Rabu 12 April 2023, sektor Ebenezer di rumah keluarga J. Sitompul Boru Silaban, sektor Kapernaum di rumah keluarga J. Silalahi Boru Nababan, sektor Galilea di rumah keluarga Situa AH Arianja Boru Sipayung, sektor Nasaret di rumah keluarga Alumban Gaol Boru Siagian. Hari Kamis 13 April 2023, sektor Filipi di rumah keluarga P. Pangaribuan Boru Sibarani, sektor Roma di rumah keluarga S. Sinaga Boru Sinorat, sektor Peniel di rumah keluarga Situa E. Marpaung Boru Manurung, sektor Kana di rumah keluarga R. Asibuan Boru Manurung. Yang terakhir, keuangan. Saldo 31 Maret 2023, Rp216.784.597. Saldo 31 Maret 2023, lain-lain ruas mengurupi ruas, Rp67.887.000. Pemasukan Rp129.270.504. Pengeluaran Rp110.485.095. Saldo 7 April 2023, Rp303.457.006. Demikian warta yang kami sampaikan. Selengkapnya dapat kita baca pada warta yang ada pada kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Suara
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiran saudara-saudara di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah untuk kita sekalian. Saya mau memberikan akronim Paskah untuk kita. Paskah, pasti aku selamat karena Allahku hidup. Kita bisa mengulanginya. Paskah, pasti aku selamat karena Allahku hidup. 1, 2 ya. Paskah, pasti aku selamat karena Allahku hidup. Amin. Firman Tuhan yang indah bagi kita pada Paskah pertama ini dari surat Rasul Paulus ke jemaat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, setiap
tahun kita merayakan Paskah, kebangkitan Kristus. Dan kebangkitan Yesus itu adalah suatu kebenaran utama dalam Injil. Namun ada banyak agama yang menyangkal, yang tak percaya akan kebenaran ini. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa kebangkitan Kristus penting bagi kita yang percaya kepadanya. Kebangkitan itu membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah. Kebangkitan itu adalah jaminan kehidupan kekal bagi orang percaya. Kebangkitan itu membuktikan kebenaran Alkitab, yaitu keselamatan. Disinilah kebangkitan Kristus memastikan penghakiman terhadap orang-orang fasik yang tidak percaya. Kita harus meyakini kebangkitan Kristus itu memastikan bagi kita bahwa Yesus itu Tuhan. Dia hadir dalam kehidupan kita, omnipresent. Dia adalah roh. Dia kembali kepada asalnya, yaitu roh. Maka dia hadir dimanapun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Banyak kelompok yang meragukan kebangkitan Yesus sebagai peristiwa benar-benar terjadi secara nyata. Karena peristiwa tersebut susah diterima oleh akal, oleh nalar. Dunia terus berusaha menyodorkan fakta-fakta yang meragukan akan kebangkitan Kristus itu. Ada beberapa buku-buku seperti The Da Vinci Code, The Lost Tomb of Jesus, dan lain-lain, yang membuat semakin besar kepala oleh kelompok-kelompok yang tidak mempercayai kebangkitan Kristus itu. Banyak orang meragukan, benarkah dia bangkit? Jangankan bangkit, benarkah dia mati? Kan yang mati itu Simon dari Kirene katanya, yang membantu Yesus dalam perjalanan memikul salibnya. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu lari ke India, dia menikah di sana, dan masih banyak lagi hadits yang menyangkal akan kebangkitan Kristus itu. Kalau Allah itu mati, maka sorga itu akan kosong katanya. John Dominic Crossan dengan jahat mengatakan tak benar tubuhnya bangkit. Dia mengatakan tubuh Yesus itu sebenarnya dimakan oleh anjing-anjing. Dan penulis Injil hanyalah berimajinasi dengan menulis kisah kebangkitan itu karena para rasul dalam keadaan frustasi. Guru mereka mati, maka tak mungkin dia bangkit. David Hume mengatakan, mana mungkin tubuh Yesus yang sudah mati dapat berubah menjadi tubuh yang lain. Menurutnya logika dan sains tidak ada realita yang lain di luar itu. Kebangkitan hanyalah sebagai metafora atau kiasan saja. Padahal ada banyak saksi-saksi mata, terutama para murid dan orang-orang yang telah mengikut Yesus. Mereka adalah saksi-saksi bahwa Yesus itu bangkit. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, perlu bagi kita untuk mengingat kembali, meneguhkan kita apa itu kebangkitan. Fakta tentang kebangkitan Yesus merupakan sasaran utama yang diserang oleh pihak-pihak tertentu. Bisakah peristiwa kebangkitan Yesus diterima secara ilmiah? Maka seorang
tokoh teolog John Stott, penulis dan teolog Kristen, memaparkan bukti empiris pengalaman bahwa Yesus benar-benar bangkit. Maka dia memberikan bukti-bukti yang sebenarnya masuk akal dan bisa dicerna oleh pikiran kita manusia. Dia mengatakan ada 4 bukti empiris yang menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Yang pertama adalah kubur yang kosong. Memang beberapa orang menyangkal fakta ini dengan alasan bahwa katanya mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Dan inilah yang disogok oleh imam-imam besar kepada pengawal-pengawal yang menjaga kubur Yesus. Katakan ketika kami tidur, muridnya mengambil mayatnya. Supaya jangan mereka mengatakan bahwa dia bangkit. Karena dia telah mengatakan 3 hari aku akan bangkit dari kematian. Ini justru alasan yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin murid-murid sedang dalam ketakutan berani mencuri mayat Yesus itu yang dijaga oleh prajurit-prajurit? Bukankah kubur itu ditutup oleh batu yang besar? Dan itu dimeteraikan oleh Silatus, ya. Sangat mustahil murid-murid mencurinya. Peraturan Sabat sesuai tradisi orang Yahudi tidak dibenarkan pergi ke kubur untuk merempahi mayat. Tetapi setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu yang telah dituliskan oleh Injil Matius ataupun Yohanes, maka pergilah para perempuan, Maria Magdalena, Maria yang lain ke kubur itu merempahi tubuh Yesus. Itulah tindakan yang terbaik bagi mereka. Namun di luar dugaan itu, justru itu tidak bisa dilakukan. Karena apa? Gempa bumi telah terjadi untuk membuka kubur itu. Mengapa? Karena itulah malaikat Tuhan turun untuk menggulingkan batu itu melalui gempa bumi. Jadi prajurit-prajurit sebagai penjaga kubur itu sangat ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Malaikat berkata kepada perempuan, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ya tidak ada di sini, dia telah bangkit seperti apa yang dikatakannya. Lihatlah tempat ia berbaring." Itulah tandanya. Bukti kubur itu kosong. Yang kedua, membuktikan bahwa Yesus itu bangkit. Kain kafannya masih ada di situ, utuh. Jika mayat itu dicuri, kemungkinan besar kafannya tidak di situ. Ya. Kemudian yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada para murid dan 500 orang. Secara khusus kepada Thomas. Dan bukti Yesus itu bangkit adalah memberikan perubahan besar. Memberikan dampak yang besar kepada para murid. Mereka semula hidup dalam ketakutan, tapi kini mereka hidup dalam pengharapan, dalam keberanian. Mereka berani mati martir untuk Yesus, bahwa dia benar-benar anak Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui Paskah, kebangkitan Yesus adalah membawa transformasi bagi kita, ya. Pembaharuan, perjumpaan Allah dengan manusia. Disinilah dengan kebangkitan Yesus, Yesus ingin meruntuhkan tembok pemisah antara laki-laki dengan perempuan. Karena menurut orang Yahudi ada subordinasi, perempuan di bawah laki-laki. Perempuan itu kelas 2. Maka dengan kebangkitan Kristus itu, pertama menunjukkan dirinya kepada para perempuan. Supaya apa? Supaya mereka menjadi saksi
bagi murid-murid dan bagi dunia, bagi banyak orang. Itu apa artinya? Bagi orang Yahudi, perempuan tidak bisa untuk menjadi saksi apalagi di pengadilan. Tetapi dengan penampakan Yesus pertama kepada perempuan, itu membuat suatu transformasi. Mengubah paradigma orang Yahudi, merubah bagaimana cara pandang mereka kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Bahwa dengan Yesus telah meruntuhkan tembok-tembok pemisah. Yang tadinya perempuan tidak bisa membaca kitab suci. Yang tadinya perempuan tidak dapat hadir di tengah-tengah bait Allah. Mereka itu dipisahkan dengan tirai oleh kaum laki-laki. Akan tetapi kebangkitan Yesus itu mengoyakkan tirai itu. Bahwa laki-laki dan perempuan bisa duduk setara, sejajar. Di dalam baitnya, dimanapun berada. Bapak Ibu, disinilah kebangkitan Kristus ingin supaya kita menjadi partnernya. Menjadi saksi-saksinya dimanapun kita berada. Menjadi duta kabar baik dimanapun, apapun profesi kita. Itu sebabnya di dalam perikop kita ini kata Rasul Paulus, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pada saat di tengah kehidupan kita ini ada banyak orang-orang yang hidupnya hanya memikirkan perkara-perkara atau persoalan dunia ini. Bagaimana mencari harta dengan cara yang tidak halal. Bagaimana mencari jabatan dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Bagaimana mencari keuntungan dan merugikan orang lain dengan cara-cara sadis. Dan di sana sini melakukan praktek perdukunan. Berbagai cara orang melakukan balas dendam dan lain sebagainya. Lebih kurang 10 tahun yang lalu ketika Buha-Buha Ijuk, ibadah dilakukan di mana? Di kuburan. Ya. Kita beribadah di kuburan. Orang ada banyak salah motivasi untuk pergi ke kuburan. Lalu mereka berdoa di atas kuburan orang tuanya atau opungnya. Sembari membawa makanan yang disukai oleh mereka yang meninggal itu. Jadi ketika mereka berdoa, martangyang maita, opung, bapak, oma, pasu-pasu mahami, asatabba pinoparmu, nungahu buat kami di son, hasoluan ni roham, pangan mak. Gak sadar, rupanya si Dogi udah ada di belakang. Ketika mereka tutup mata berdoa, udah habis dilahap sama si Dogi. Terus mereka amen ya, katanya amen. Wah, kok kenapa sudah nggak ada lagi di sini saksangnya? Rupanya si Dogi udah butong jinakon di mana di sini. Itu. Wah, ini lapetnya sudah dingin katanya ya. Nunga dijama opuk tai katanya. Ya udah jelaslah dingin ya, karena angin yang menghembus itu sudah dingin lapetnya, nggak panas lagi. Itulah banyaknya orang memikirkan tentang hal-hal duniawi ini. Sampai pergi meminta. Ada yang memberikan rokok. Ngabe ngamari sakbe opukuin na. Hape na yulu sa logo itu kan sigareti bagabi pedek matong. Itu dia. Banyak orang yang sesat, keliru.
masa berdoa, meminta berkat kepada orang yang sudah meninggal. Edisi dope harua begunei. Itulah orang-orang Kristen yang belum bertobat. Bisa kita ziarah? Bisa. Katakan dalam doa, Tuhan, jonjong dohami dilabung ni udian nina tua-tuaon. Sogot pajupang dohami kena porsea di surgomi. Amin. Harus begitu doa kita. Pasu-pasu mahami akapinopar niopung namion. Jangan doakan dia meminta berkat kepada yang sudah meninggal. Berarti kita hanya memikirkan pikiran dunia ini. Perdukunan, berhala-berhala, kata Rasul Paulus. Ada lagi pernah orang diberitahukan mimpinya, pung, marni piauba, nomor sekian-sekian, asam onang joto gelonin. Ya, itu kenyataan. Itu kenyataan. Masih banyak orang disesatkan hanya memikirkan perkara-perkara dunia ini. Apa kata Paulus dalam pas ayat 5? Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Itulah hikmat dunia ini. Itulah pikiran-pikiran duniawi. Kata Paulus, pikirkanlah perkara yang di atas. Jika kita sudah dibangkitkan, Yesus itu mati dan bangkit. Itulah arti baptisan. Bapak ibu kami, anak-anak yang mau membaptiskan anaknya, kita harus ingat arti dari baptisan yang sudah kami terangkan. Yang pertama adalah kita mati dan bangkit bersama Yesus, itu arti baptisan. Yang kedua, kita telah diubahkan status kita dari orang berdosa menjadi anak-anak Allah. Yang ketiga, kita diberikan apa? Kehidupan yang kekal. Yang keempat, kita diberikan apa? Mahkota kehidupan. Yang kelima apa? Nama kita dicatat dalam buku kehidupan. Amin. Itu yang harus kita ingat. Ajarkan itu kepada anak-anakmu. Lalu bagaimana kita mau memikirkan hal-hal yang di atas? Pasti ada perbedaan. Apa itu perkara yang di atas? Apa itu perkara yang di bumi? Sekalipun kita masih di bumi, kita harus memikirkan perkara yang di atas. Ayah sudah lainang untuk apa itu sorga itu nggak tahu kita benar atau tidak itu. Saya di hati ayahamu dope jamita ayahamu dope surgo. Nah di portivion majolo. Odo narumikot. Bohado ngoluon. Jangan salah. Saya mau menawarkan saudara untuk membaca buku Rick Warren ya. The Purpose Driven Life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Sekalipun kita masih hidup di dunia ini, tetapi kita terus digerakkan untuk menuju ke atas. Memikirkan perkara-perkara di atas. Paulus katakan dalam ayat 12, apa itu perkara yang di atas? Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Juga memberi lebih penting daripada menerima. Melayani lebih penting daripada memerintah. Mengampuni lebih penting daripada balas dendam. Dan kasihilah sebagai pengikat yang mempersatukan. Kasih itu sebagai lem, sebagai pengikat yang mempersatukan, yang menyempurnakan. Kasihlah segala-galanya. Itu dia. Perkara yang di atas kita pikirkan, kita lakukan di dunia ini.
Jadi tolok ukur orang Kristen bukan lagi berasal dari manusia, tapi melainkan dari Allah. Apa yang dipikirkan oleh Allah yang akan kita lakukan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita sering sekali lupa bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Atau kita enggan dikatakan anak Tuhan, atau kita malu dikatakan anak Tuhan, atau kita tidak mau dikatakan pengikut Kristus. Bagaimana kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini? Ada seorang artis yang bernama Jason Bourne. Di dalam film difilmkan sebagai karakter novel karangan Robert Ludlum. Jadi dia mengalami amnesia dan tidak ingat jati dirinya. Tapi dia masih ingat tentang skill yang dia miliki, yaitu bela diri dan menggunakan senjata dengan cekatan. Dan dia masih bisa berbagai bahasa asing. Ternyata satu ketika dia sadar bahwa rupanya dia seorang pembunuh kaliber. Dia sangat menyesali mengapa saya mengalami amnesia seperti itu, dan kemudian dia diperalat untuk membunuh banyak orang. Menurut ilmu medis, amnesia ketika seseorang tak ingat dirinya sama sekali, itu tidak benar. Yang ada biasanya itu yang disebut dengan retrograde amnesia, yaitu dia tak mampu mengingat banyak hal, tapi hanya satu kejadian yang dia tak bisa ingat ya. Dia bisa mengingat banyak hal, tapi ada satu kejadian yang dia tidak bisa ingat. Contohnya waktu itu dia mengalami kecelakaan. Tapi ada banyak orang justru dapat mengalami amnesia rohani. Seseorang bisa lupa, tak sadar bahwa dia adalah sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Kita juga bisa lupa. Kita bisa mengidap penyakit amnesia rohani. Kita tak dapat, kita lupa atau kita tak sadar siapa kita sebenarnya di depan agama-agama orang lain. Siapa kita sebenarnya yang harus menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Maka perlu kita terus disadarkan bagaimana kehadiran kita di dalam dunia ini. Ada yang perlu kita ingat, bahwa kita adalah anak Allah yang sudah diangkat tadi statusnya ya, dari orang berdosa menjadi anak Allah. Saya yakin kita pernah mendengar kata adopsi. Di zaman Romawi kuno, adopsi itu kadang digunakan oleh para kaisar untuk mewariskan tahta mereka kepada ahli waris yang dianggap berpotensi. Seperti Kaisar Agustus diadopsi oleh paman dari orang tuanya. Sama seperti para kaisar yang diadopsi oleh Tiberius, Trajan ataupun Hadrian. Jadi mereka itu telah terbukti sebagai pemimpin yang hebat karena setiap hari mereka hidup seperti anak kandung dari ayah angkatnya. Demikianlah orang Kristen harusnya seperti itu. Kita hidup setiap hari adalah dari Bapa kita yang telah mengangkat kita menjadi anaknya. Ingat arti baptisan tadi.
Kita adalah anak-anaknya. Dari Allah itu adalah Bapa kita. Kita sudah diadopsi sebagai anak angkat dari raja, segala raja. Kita diangkat menjadi anaknya, anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Kristus, maka ada beberapa hal yang perlu kita fokuskan pada diri kita. Yang pertama adalah pikirkan tentang Yesus yang bangkit itu, yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita pikirkan Yesus berarti kita memikirkan sorga. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka ketika kita berbicara tentang Yesus, kita ingat Yesus, ingatlah sorga. Bahwa sorga adalah bagian warisan yang akan diberikan kepada kita. Amin. Yang kedua, pikirkan orang lain. Artinya adalah kita harus ingat sesama kita. Bagaimana kita mengasihi mereka. Ini tentang kasih. Ya. Dan yang ketiga, pikirkan tentang kekekalan. Bahwa hidup kita di dunia ini, kita hanya sebagai penumpang. Ya. Atau kita sebagai pelancong. Ya. Dan kembali ke asal kita, yaitu sorga. Inilah yang harus kita pikirkan apapun situasi yang kita hadapi hari ini. Berhentilah dan pikirkanlah apa yang akan kita pikirkan. Fokus pada Yesus, fokus pada orang lain yang harus kita kasihi, dan fokus juga kepada kekekalan. Kiranya melalui kebangkitan Yesus ini menjadi momentum yang sangat berharga bagi kita. Supaya hidup kita berguna, hidup kita bermanfaat, hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Marilah kita bersama-sama mengatakan seperti ungkapan Paskah tadi. Paskah, pasti aku selamat karena Allahku hidup. Kita ulangi 1, 2 ya. Paskah, pasti aku selamat karena Allahku hidup. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sudah mati bagi kami dan Engkau sudah mengalahkan maut, mengalahkan kuasa dosa dan kuasa iblis, memberikan kemenangan kepada kami. Kami tidak takut lagi akan kematian karena Engkau telah bangkit dan menyediakan kehidupan yang kekal, menyediakan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui Paskah ini kami boleh dapat fokus memikirkan apa yang di atas, yaitu sorga, tentang dirimu, sehingga kami memperoleh sukacita. Dan juga kami fokus untuk mengasihi yang lain. Dan kami fokus akan kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk kebangkitan Tuhan yang telah menyinari kuburan kami. Sehingga kami boleh tetap berpengharapan bahwa Engkaulah Allah yang hidup, yang memberikan jaminan dalam kehidupan kami, yaitu keselamatan dan kehidupan yang kekal. Bapa di sorga, kami akan menanggalkan perkara-perkara dunia ini. Biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami melalui Roh-Mu yang kudus, hingga kami boleh dapat melakukan, memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Bersama-sama dalam doa syafaat ini kami mau mendoakan bagi seluruh orang tua yang akan membawa anak-anaknya untuk menerima baptisan kudus. Berkati, berikan hikmat sorgawi agar mereka berwibawa,
menjadi orang tua bagi anak-anak, yang mengajarkan anak-anaknya akan Tuhan, sehingga anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati anak-anak ini semua Tuhan, biarlah Engkau yang mencatat nama mereka dalam buku kehidupan, yang memberikan kehidupan kekal, yang memberikan keselamatan, sehingga mereka Tuhan, masa depan mereka ada di tangan-Mu. Engkau memberikan kehidupan, umur panjang bagi mereka. Kami juga mendoakan anak yang lahir, anak perempuan dari keluarga Bapak Faisalko Afrizal Parasian Siagian, Ibu Herti Nehemia Borussia Lagan. Berkati Tuhan supaya anak ini tetap di dalam kesehatan dan berikan umur panjang sehingga dia dapat bertumbuh dengan baik. Berkati orang tuanya, berikan kekuatan dan juga kesehatan. Segala sesuatunya apa yang mereka butuhkan, biarlah Tuhan yang memberkati. Demikian juga keluarga baru yang menjadi anggota jemaat HKBP Bogor. Berkati keluarga Beni Maruli Tua Sinaga dengan Indriani Boru Sagala. Juga keluarga Faisalko Afrizal Parasian Siagian, Ibu Herti Nehemia Borussia Lagam. Berkatilah mereka Tuhan, berikanlah mereka harapan, dan Tuhan yang memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, kerinduan mereka untuk memiliki anak, dan segala sesuatu apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan yang menyediakan yang terbaik. Demikian juga jemaat yang tambah, keluarga Sintua Effendi Tambunan, Ibu Ling Seria Boru Situmorang. Berkati keluarga ini bersama anak-anak mereka Tuhan, supaya mereka menjadi jemaat yang baik dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Jemaat yang pindah, keluarga Junias Pahotan Sianturi, Ibu Dewi Romauli Boru Simamora. Berkatilah mereka pindah ke HKBP Tangerang Kota, supaya mereka di sana menjadi jemaat yang baik, jemaat yang takut akan Tuhan. Dan begitu banyak program-program yang akan dilakukan pada minggu-minggu ini. Berkati Tuhan supaya semua boleh dapat berjalan dengan baik. Secara khusus perpindahan hamba-Mu Pendeta Yanti Masida Sitohang dan digantikan oleh Pendeta Robinson Salomo Batubara. Biarlah Engkau berkati mereka mempersiapkan diri keluarga untuk memasuki pelayanan yang baru. Tuhan berikan kesehatan, umur panjang kepada mereka, supaya mereka benar-benar boleh dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam pelayanan ini. Agar acara untuk tanggal 16 April ini semua boleh dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa secara khusus bagi jemaat yang sakit. Nyonya Sinaga Borus Lalahi, pemulihan di rumah. Bapak MT Panjaitan Boru Barutu dirawat di RSPAD. Dina Huta Barat dirawat di rumah sakit RSUD Ciawi. Nyonya Sintua ST Huta Galung Boru Siregar dirawat di rumah. Santi Sitorus perawatan di rumah. Dan mereka yang tidak kami sebut lagi namanya, dimanapun mereka berada dalam pengobatannya, berkati sembuhkan Tuhan dengan sempurna. Engkau berkati setiap dokter perawat yang memberikan obat yang terbaik, agar mereka lekas sembuh dan mereka boleh pulang ke rumah melanjutkan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga mendoakan bagi keluarga yang berduka atas meninggalnya mertua perempuan Bapak Haslitonga Borusi Hombing, sektor Sion di Siantar. Berkati Tuhan, berikanlah kekuatan, berikanlah penghiburan. Hanya Engkau saja yang meneguhkan iman percaya mereka, supaya mereka tetap teguh dan bergantung kepada Tuhan. Jauhkan dari segala kekecewaan, agar mereka dapat kembali melanjutkan cita-cita, melanjutkan rencana-rencana mereka ke depan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Kami juga mendoakan bagi anak-anak kami yang lagi studi mengakhiri semesternya, berkati Tuhan supaya mereka
dapat menyelesaikan dengan baik dan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi sehingga mereka boleh meraih cita-cita mereka. Berkati anak-anak kami yang belum menemukan teman hidup, biarlah Engkau pertemukan Tuhan yang seiman, yang takut akan Tuhan, yang menghormati orang tua agar mereka dapat membangun keluarga yang baru. Dan masih banyak pergumulan-pergumulan kami. Berkati Tuhan, kami yang hadir pada saat ini, biarlah Engkau yang melawat kami di bangku kami masing-masing memberikan solusi yang terbaik sehingga kami tetap percaya bahwa Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hidup yang memberikan masa depan yang terbaik bagi kami. Terpujilah namamu sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kristus bangkit soraga, haleluya. Dari kematian
Kita akan masuk dalam acara pembaptisan anak-anak. Kita bernyanyi dari buku ND nyanyian HKBP 147 ayat 6, 146 ayat 1 sampai 2. Silakan orang tua bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. 1, 2 ya. Aku percaya Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jawabnya. Apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawabnya. Apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawabnya. Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Silahkan duduk dan datang ke depan.
Felicia Aruna Gultom. Aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau saat engkau memasuki kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Giovanno Adria Waldo. Giovanno Adriel Waldo Manalu. Aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau saat engkau memasuki kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Victor sakit ini. Silakan. Ya. Taruh kepalanya emang di sebelah kanan kepalanya. Brigita ya. Brigita Elkana Simbolon. Aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau saat engkau memasuki kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Matthew, baca dulu. Matthew Mangaraja Panjaitan. Aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, dan dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau saat engkau memasuki kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Felicia Nauren. Felicia Nauren Siahaan. Aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, dan dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau saat engkau memasuki kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Akselio. Awan Akselio Silaban. Aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, dan dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau saat engkau memasuki kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Hati-hati. Genesa Helsa Sinurat. Aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, dan dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau saat engkau memasuki kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Leus Mora Seramoti Pasaribu. Aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, dan dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau saat engkau memasuki kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Selesai.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka, kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini, supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi nomor 147 ayat 6 sambil bangkit berdiri. Kita berdoa menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua orang tua kita ke depan untuk disalam jemaat di pintu.